kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemanusiaan. Halo sobat relawan. Nah, sebelum lanjut, kami berdua ada pantun nih. Apa tuh kak? Hari Selasa semangat berseri. Burung bernyanyi di pagi hari. Halo sobat relawan yang ramah. Izin kami berdua memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hisyam Ibnu Batuta dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Kami berdua dari tim Inforeja Pemerwira Kontingen SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Nah teman-teman, di kegiatan hari ini saya akan mewawancarai salah satu seorang guru SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang tentang perencanaan SPMB dan Aktivitas latihan menuju LAK Zaman 4 Tangerang. Mau tahu kegiatannya? Yuk ikuti kami. Halo sobat relawan. Nah, ketemu lagi dengan saya Hisyam Ibnu Batuta dari tim Inforeja Pemerwira Kontingen SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Nah, teman-teman, di sebelah saya sekarang sedang ada Bapak Abdul Rauf. Nah, teman-teman, SMA Negeri 9 sedang ada persiapan buat SPMB ya, Pak? Betul. Nah, kira-kira SPMB ini dimulai kapan dan sampai kapan? Rentetan atau runutan SPMB sekarang itu sebelum masuk SPMB nanti besok tanggal 10 ya. Itu ada pra-SPMB dulu namanya. Pra-SPMB itu dari tanggal 29 sampai tanggal hari Jumat itu tanggal berapa itu ya. Jadi pra-SPMB itu calon-calon siswa baru, ini kebijakan seluruh Provinsi Banten, itu mengharuskan untuk membuat akun di web SPMB Provinsi Banten. Disebut dengan pra-SPMB itu agar nanti pra-SPMB itu siswa-siswa atau calon-calon siswa yang berdaftar di tahun ajaran 2006-2007 itu sudah keabsahannya, validasi dan sebagainya sudah kepetakan gitu. Kita di 2006-2027 ini ada berapa formasi 9 rombel. 9 rombel, dari setiap rombelnya 36. Nah, dari 36 itu semua calon-calon siswa yang mau mendaftar itu harus punya akun dulu di akun web pra-SPMB di Provinsi Banten. Jadi mereka sudah siapkan berkas, upload berkas di web tersebut, kemudian diverifikasi apakah berkasnya sama. Sudah diverifikasi, mereka akan nanti tanggal besok 10 itu baru masuk jalur-jalur, baik itu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur pembinaan orang tua, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Prestasi ada dua, prestasi akademik dan non-akademik. Gitu. Salah satunya bentuk prestasi non-akademik itu PMR itu, ya school itu salah satu prestasi non-akademik. Kalau mengikuti kejuaraan-kejuaraan baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional pun internasional itu ada skor-scoringnya. Gitu. SPMB sekarang itu. Oh iya. Terus Pak, untuk SPMB ini kira-kira yang ngebantu ngehandle SPMB besok itu gurunya ada berapa Pak? Bahasa kita sama panitia ya. Iya, panitia. Kebetulan panitia sekarang itu ada dua unsur, ada unsur TU dengan unsur guru atau pendidik dengan tenaga kependidikan. Untuk tahun sekarang karena beliau kesiswaan Pak Muhammad Nasuki MPD itu sebagai ketua, saya sekretaris, bendaharanya Pak Sangun, ada juga koordinator, ada koordinator bagian verifikator, ada operator dan helpdesk. Helpdesk itu untuk membantu
apabila ada kesulitan-kesulitan, baik itu siswa baru ataupun ada kesulitan dari orang tua terkait dengan persyaratan dan lain sebagainya, itu bisa di helpdesk. Verifikator itu memverifikasi berkas, operator itu hanya input data terkait dengan pendaftarannya. Begitu. Jadi ketuanya Pak Nasuki, sekretarisnya saya, kemudian ada bendahara Pak Samun, ada koordinator. Jelas penanggung jawab kepala sekolah ya Ibu Erin Supriani SMPD. Di panitia ini setiap tahunnya juga ya sama, cuman yang membedakan itu sistem yang tahun sekarang itu ada PRAK namanya. SPMB itu untuk mendata awal dari calon siswa, dan ini berlaku seprovinsi Banten. Semua SMA negeri, SMK negeri seprovinsi Banten, SKH juga sama. Begitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau misalnya seputar kegiatan sudah ini? Kebetulan kita kemarin udah habis ASAT ya. SAT itu sumatif akhir tahun, jadi anak kelas 11, anak kelas 10 itu sekarang menunggu ini kali ya, pembagian rapot nanti di tanggal 19. Agenda kita nanti sebelum tanggal 19 itu ada rapat pleno penentuan terkait dengan kenaikan kelas, baik itu kelas 1 ke kelas 2 ataupun kelas 2 ke kelas 3 atau kelas 10 ke kelas 11 atau kelas 11 ke kelas 12 begitu. Tuh. Oke, untuk kelas 10 yang bakal naik kelas 11 itu, kalau ada yang nggak naik kelas, itu bakalan di kelas 10 lagi apa dikeluarin, Pak? Sebenarnya mah dalam kurikulum yang sekarang tidak ada istilah tidak naik kelas. Karena proses pembelajaran anak itu dimulai dari mulai semester pertama sampai semester terakhir, apalagi sampai sekarang di semester genap istilah itu, harus ada proses perbaikan, harus ada remedial dan lain sebagainya, sehingga anak apabila misalkan kurang dalam arti pemahaman dan lain sebagainya, itu ada proses remedial dan lain sebagainya. Jadi dalam kurikulum sekarang, apalagi kemarin kurikulum Merdeka itu tidak ada istilah anak tidak naik ya. Karena anak tidak naik itu berarti tinggal kelas kan. Otomatis anak yang sekarang itu diusahakan untuk naik, tapi kalau bahasa untuk tesnya di apa sih syarat untuk kenaikan kelas itu misalkan harusnya 10, misalkan contoh ini adalah 1 sampai 10, dia tidak bisa mencapai 10. Nah, kita bisa turunkan di level 8 ataupun 7-nya begitu. Yang jelas proses dulu kemudian dijalankan anak agar bisa mengikuti lah bahasanya, bukan ini ya, mengikuti pembelajaran capaiannya harus ada capaian maksimal, ada capaian minimal begitu. Ya. Untuk kelas 10 biasanya gitu. Terus untuk SPMB lagi, itu kira-kira murid yang bakalan terima kira-kira berapa? Oh iya, kita seperti yang saya bilang tadi, kita formasi di 9 rombel, satu rombelnya itu 36, jadi kalau 36 dikali 9 ya 324 siswa. Itu baik di jalur, dibagi-bagi kan presentasinya, Ya. dibagi jalur domisili, dibagi jalur afirmasi, dibagi jalur apa sih permintaan orang tua atau jalur prestasi dan jalur mutasi. Jadi ada 4 jalur. Yang pertama jalur domisili, ada jalur afirmasi, ada jalur mutasi, dan ada jalur prestasi. Dan jalur prestasi ini ada 2 bagian. Ada prestasi akademik, ada non akademik. Nah, dari sekian presentasi itu kita semua siswa jumlahnya itu untuk sekarang itu SMA 9 rombel atau 9 kelas. Per kelasnya itu 36 siswa. Jadi semuanya 324 siswa tahun ini kita menerima. Banyak ya. Dari setiap jalur yang 4 jalur ini. Baik semuanya, itulah pasti perancangan SPMB SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang terbaru. Ya. Terima kasih untuk Bapak Rofiq karena Sama-sama. kerjasama. Siap. Oke, terima kasih Sukses. teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itulah perencanaan wawancara tentang SPMB dan Aktivitas latihan menjilat Gapmen 4 Tangerang. sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.